Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pembelajaran IPAS hari ini kita akan belajar mengenai simbiosis. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih simbiosis itu? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua makhluk hidup. Nah, macam-macam dari simbiosis ini. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Yang kedua, ada simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, kedua makhluk hidup tersebut sama-sama untung. Contohnya apa? Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Nah, ketika kupu-kupu mendekati bunga, maka kupu-kupu akan memperoleh sari makanan dari bunga. Sedangkan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu, sehingga mereka sama-sama untung. Contoh lain adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Nah, ketika burung jalak hinggap di punggung dari kerbau, maka burung jalak tersebut akan memperoleh makanan berupa kutu dari tubuh kerbau tersebut. Sedangkan kerbau badannya menjadi bersih karena kutunya sudah dimakan oleh burung jalak. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Jadi yang untung hanya salah satu, akan tetapi makhluk hidup yang lainnya juga tidak rugi. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara bunga anggrek dengan inangnya. Nah, ketika bunga anggrek tersebut menempel pada inangnya, dia akan mendapatkan tempat untuk hidup. Sedangkan pohon inangnya juga tidak terpengaruh dan tetap bisa hidup dengan normal, tidak terganggu oleh kehadiran si bunga anggrek tersebut. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, sesuai dengan namanya parasit, maka simbiosis ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan sementara makhluk hidup lain dirugikan. Jadi satu untung tapi yang satu rugi. Contohnya apa? Contohnya adalah nyamuk yang menggigit manusia. Nah, nyamuk ini untung karena dia mendapatkan makanan berupa darah dan sehingga dapat berkembang biak. Sedangkan manusia dapat dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya jika nyamuk tersebut seperti nyamuk malaria atau nyamuk demam berdarah. Simbiosis berikutnya adalah simbiosis amensalisme, yaitu simbiosis di mana hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, salah satu makhluk hidup dirugikan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi, makhluk hidup yang salah satunya itu rugi, salah satunya lagi tidak untung juga tidak rugi. Contohnya apa? Contohnya adalah pohon pinus dengan tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitarnya.
Pohon pinus mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan lain di sekitarnya. Sedangkan pohon pinus tidak terpengaruh apa-apa dan tetap hidup normal. Sehingga tumbuhan-tumbuhan lain itu rugi kalau dekat dengan pohon pinus, karena mereka akan terganggu atau kehidupannya akan terancam. Sedangkan pinus tetap berdiri dengan normal. Yang terakhir adalah simbiosis netralisme, yaitu hubungan timbal balik yang netral di mana kedua makhluk hidup tidak ada yang saling menguntungkan maupun saling merugikan. Jadi mereka hidup rukun dalam suatu wilayah. Contohnya adalah hubungan antara kambing dengan ayam. Nah, ketika kambing dan ayam tersebut berada dalam satu tempat, mereka hidup dengan rukun dan tidak saling mengganggu satu sama lain, karena makanan yang mereka makan juga berbeda, sehingga mereka tidak saling menguntungkan juga tidak saling merugikan. Mereka hidup dengan netral dan rukun. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.